Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pipin Firdiana dengan NIM 211330145 dari KPI 5D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produksi siaran televisi. Apa itu televisi? Televisi sebagai receiver adalah alat yang mampu menerima data berupa gambar dan suara secara bersamaan di waktu yang sama. Salah satu karakteristik utama dari media massa ini adalah bersifat satu arah karena hanya bisa mengantarkan pesan tanpa memberi feedback atau umpan balik. Televisi sebagai media penyiaran adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau disebut dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti molekul udara. Dan muatan yang disampaikan adalah muatan audio visual. Selanjutnya di sini ada siaran televisi. Apa itu siaran? Kata siaran merupakan pedanan dan kata broadcast di dalam bahasa Inggris. Undang-undang penyiaran memberikan pengertian siaran sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Apa itu penyiaran televisi? Sementara penyiaran televisi yang merupakan pedanan kata television broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi di darat, laut, dan di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Di sini ada 5 syarat penyiaran. Yang pertama, ketersediaan spektrum terfrekuensi televisi. Yang kedua, ketersediaan sarana pemancar atau transmisi. Dan yang ketiga, adanya program atau acara ketersediaan perangkat penerima. Yang terakhir, yang kelima, harus dapat diterima secara serentak atau bersamaan. Komunikasi yang dilakukan di TV adalah komunikasi massa, yaitu komunikator melembaga. Yang kedua, pesan bersifat umum. Yang ketiga, menimbulkan kesempatan dan keserentakan pemerintahan oleh massa. Yang keempat, komunikan atau lawan bicara bersifat heterogen. Dan yang terakhir, yang kelima, berlangsung satu arah. Selanjutnya, karakteristik media massa televisi. Yang pertama, publisitas disebarluaskan secara publik. Yang kedua, universalitas pesannya bersifat umum. Yang ketiga, periodisitas tetap atau berkala, misalnya bersiaran 19 jam setiap hari. Yang keempat, kontinuitas berkesinambungan terus-menerus sesuai periode mengudara. Dan yang kelima, aktualitas, kecepatan menyampaikan informasi kepada publik berisi hal-hal informasi atau tips baru. Selanjutnya, frekuensi televisi di Indonesia. Frekuensi TV umumnya menggunakan satuan megahertz atau MHz. Dikutip dari Test Target, megahertz adalah satuan frekuensi gelombang arus bolak-balik atau elektromagnetik yang nilainya
setara dengan 1 juta Hz. Biasanya megahertz digunakan untuk menyatakan kecepatan clock mikroprosesor. Unit ini pada satu kondisi juga dimanfaatkan dalam pengukuran bandwidth untuk data digital berkecepatan tinggi, sinyal video analog dan digital, dan sinyal spektrum penyebaran pun demikian hal dengan frekuensi TV. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.